Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita jumpa kembali dalam program Renungan Harian Singkat dari GPDI Berea Alam Sutra dengan tajuk Immanuel, itu saja cukup. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah metafora mengenai pohon yang ditulis dalam Alkitab, yaitu kitab Yeremia dan kitab Mazmur, yang menjadi salah satu kunci kalau kita mau hidup berbahagia atau diberkati. Puji Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yeremia 17 ayat ke-8 yang berbunyi demikian, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, kita melihat ada sebuah jaminan untuk pohon yang ditanam di tepi air. Ya, sesuatu yang sudah pasti saudara bisa ketahui dari ayat tersebut. Nah sekarang kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur pada pasal yang pertama ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah tidak asing lagi ya dengan kedua ayat tersebut. Masing-masing diawali dengan kalimat ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu dalam Yeremia 17:8. Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah pertanyaannya, jadi siapakah yang dimaksud dengan kata ia di sini? Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan sebagai jawaban dari kata ia tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ayat yang ke-8 dari Yeremia 17 tadi itu menjelaskan siapa yang dimaksud ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah sementara kalau kita membaca dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Bapak Ibu izinkan saya untuk menggabungkan ayat 1 dan 2 dengan kalimat parafrase saya, yaitu berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi siapakah yang dimaksud dengan ia menurut Mazmur 1 ayat 3? Ini menunjuk kepada orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara, orang yang digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengharap, yang harapannya adalah Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Dia menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari metafora tentang pohon ini, yaitu mereka yang mengandalkan Tuhan. Mereka yang menaruh harapan dan percayanya kepada Tuhan. Mereka
akan menyukai firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Nah, menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apa sih maksudnya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan? Saya coba melihat dari ayat ini ada dua hal yang bisa dijadikan sebuah patokan atau ukuran seseorang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Yang pertama, orang tersebut menolak cara-cara dan gaya hidup dunia. Apa yang dimaksud? Yaitu menurut Mazmur 1 ayat 1 dan 2, menolak cara-cara dan gaya hidup dunia artinya orang tersebut tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, lalu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tadi saya katakan yang pertama menolak cara-cara dan gaya hidup dunia. Yang pertama, dia tidak mengikuti atau tidak menurut nasihat orang fasik. Apa sih maksudnya fasik? Fasik itu artinya tidak takut akan Allah dan mengabaikan firman-Nya. Ini yang pertama. Fasik tidak takut akan Allah dan mengabaikan firman-Nya. Lalu yang kedua, katanya tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdosa ini memiliki pengertian satu sikap yang memberontak melawan Allah. Jadi kita lihat saudara, ada sebuah peningkatan yang tak diawali dengan tidak takut akan Allah dan mengabaikan firman-Nya, lalu kemudian jadi berdosa, yaitu memberontak melawan Allah. Akhirnya yang ketiga, yaitu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh artinya apa saudara? Secara terbuka orang tersebut melawan, bahkan menghina Allah. Ini yang pertama, artinya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, yaitu menolak cara-cara dan gaya hidup dunia. Yang kedua, saudara, yaitu menjadikan firman Tuhan sebagai standar dan petunjuk hidup kita. Ini terkait dengan kalimat yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita ingin berbahagia dan hidup diberkati, jadilah orang-orang yang memiliki satu sikap yang jelas. Tolak cara-cara dan gaya hidup dunia. Tapi jadikan firman Tuhan sebagai standar dan petunjuk hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kalau kami hidup mengandalkan Tuhan, hidup menjadikan Tuhan sebagai harapan satu-satunya, maka kami akan melihat janji Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu mengalami pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami belajar Tuhan untuk menolak cara-cara dan gaya hidup dunia, tetapi menjadikan firman Allah sebagai standar dan ukuran petunjuk di dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami supaya kami diberkati dan berbahagia. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika Bapak, Ibu atau Saudara membutuhkan bantuan doa, silakan jangan sungkan hubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.